Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English class. Now in this video, we are going to learn about present perfect tense. Oke, let's see. Jadi akan kita pelajari yang pertama itu adalah definition atau pengertian dari present perfect tense. Yang kedua, forms atau pola atau rumus dari present perfect tense. Yang ketiga, time signals atau penanda waktu dari present perfect tense. And the last one, examples, contoh kalimat dan dialog dari present perfect tense. We come to the definition. Present perfect tense adalah pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah dilakukan pada waktu tertentu di masa lampau, tetapi masih berlanjut sampai sekarang. Selain itu, tense ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lampau, tetapi efeknya masih dirasakan sampai saat sekarang. Nah, kita lihat polanya. Untuk present perfect tense, untuk kalimat positif, kita akan menggunakan subjek yang ditambahkan dengan have atau has, kemudian diikuti oleh verb 3 atau biasa juga disebut dengan past participle. Sedangkan untuk kalimat negatif, kita menggunakan subjek dan juga dengan have atau has, ditambahkan not dan diikuti dengan verb 3 atau past participle. And untuk kalimat tanya, kita menggunakan have atau has di depan, lalu diikuti dengan subjek dan diikuti dengan verb 3 atau past participle tadi. Nah, sekarang kita lihat penggunaan have dengan has yang tadi ya. Have atau haven't di sini bisa berarti have ini berarti sudah, sedangkan haven't di sini artinya belum. Untuk have dengan haven't digunakan untuk subjek-subjek I, you, they, we, atau subjek-subjek lain yang jamak lebih dari satu. For example here, Brian and Lucy. Di sini ada dua orang ya, maka di sini kita gunakan have atau haven't untuk bentuk negatifnya. Sedangkan has dengan hasn't, dia memiliki makna yang sama dengan have atau have ya, have atau haven't. Tetapi ini digunakan untuk subjek-subjek seperti she, he, Brian, atau Lucy, subjek-subjek yang tunggal. Okay, now let's see the examples. Let's see this picture. I have visited the Maimun Palace. Di sini artinya saya sudah mengunjungi istana Maimun. Jadi di sini kita menggunakan have and verb 3 ya, karena subjeknya adalah I, makanya kita menggunakan di sini have bukannya has. I have visited the Maimun Palace. Saya sudah mengunjungi istana Maimun. Next. My mother has opened a bakery. Ibu saya sudah membuka sebuah toko kue. Jadi di sini untuk my mother kita menggunakan has, sedangkan verb 3 dari open adalah opened. Ya, jadi kalimatnya menjadi my mother has opened a bakery. Ibu saya sudah membuka sebuah bakery atau toko kue. Nah, di sini lihat ada gambar anjingnya 3 ekor. The puppies have grown up. The puppies have grown up. Di sini artinya anak anjing itu sudah tumbuh besar gitu. Jadi di sini digunakan have. Kenapa? Karena di sini puppies. Anjingnya ada 3 atau lebih dari 1 plural ya, maka kita menggunakan have. Sedangkan grown ini adalah verb 3 dari grow. Oke? I haven't cleaned the dishes. Aku, haven't di sini adalah bentuk negatif ya, sehingga di sini kita artikan belum. Saya belum membersihkan piring. I haven't cleaned the dishes. Next, my brother hasn't arrived home yet. Saudara laki-lakiku hasn't, di sini pakai hasn't sebagai bentuk negatif ya. Arrived, verb 3 dari arrive, home yet. Jadi di sini artinya saudara laki-lakiku belum sampai ke rumah gitu.
saudara laki-lakiku belum sampai ke rumah. They haven't finished the meeting. They haven't finished the meeting. Ini artinya mereka haven't di sini adalah bentuk negatif dari have sehingga artinya belum. Mereka belum menyelesaikan. Finished ini adalah verb 3. The meeting, rapat. Jadi mereka belum menyelesaikan rapat. They haven't finished the meeting. Nah, sekarang kita lihat bentuk pertanyaan atau bentuk interrogatif dari kalimat-kalimat tadi ya. For example, have you visited the Maimun Palace in Medan? Have you visited the Maimun Palace in Medan? Jadi di sini untuk kalimat pertanyaan kita gunakan have di depan, lalu diikuti subject, lalu verb 3. Okay, have you. Kenapa have? Karena di sini yang ditanyakan adalah you subjeknya, sehingga have you visited the Maimun Palace in Medan? Apakah kamu sudah mengunjungi Istana Maimun di Medan? Nah, kalau karena jawabannya iya, maka di sini yes I have. Yes I have. I went there last year. I went there last year. Aku pergi ke sana tahun lalu. Okay, the second example, has your mom opened the bakery? Has your mom opened the bakery? Sudahkah ibumu? Has di sini penggunaan has karena yang di subjeknya adalah your mom, singular ya, sendiri. Jadi has your mom opened the bakery? Yes, she has. Ya, sudah. It was last week. Pembukaannya minggu lalu, begitu. Has your brother arrived home yet? Has your brother arrived home yet? Jadi di sini untuk menanyakan apakah saudara laki-lakimu sudah sampai di rumah. Nah, di sini kita gunakan has di depan. Lalu kenapa has? Karena di sini subjeknya adalah your brother. Subjeknya single ya, singular. Maka kita gunakan has. Dan verb 3 dari arrive ini adalah arrived. Jadinya has your brother arrived home yet? No, he hasn't. No, belum. Dia belum sampai di rumah. The flight got cancelled. Penerbangannya ditunda. Have they finished the meeting yet? Have they finished the meeting yet? Sudahkah mereka? Have they? Ya kan? Penggunaan have di sini karena subjeknya adalah they. Have they finished verb 3? The meeting yet? Sudahkah mereka menyelesaikan rapatnya? No, they haven't. No, they haven't. Belum. Now we come to the time signals atau petunjuk waktu yang biasa digunakan di dalam present perfect tense. Ada beberapa di antaranya. Since, yang bisa berarti sejak. For, selama. Just, baru saja terjadi. Already, untuk penekanan sudah. Dan yet berarti belum sampai sekarang. And then still artinya masih. Ever artinya pernah. And never artinya tidak pernah. So let's see one by one. Kita lihat since dulu ya. Nah, penggunaannya dalam kalimat they have lived here since 2004. Mereka sudah tinggal di sini sejak 2004. Jadi di sini kita menggunakan since, okay? Another example, Vicky has been my best friend since I was 6. Vicky has been. Di sini digunakan has diikuti oleh verb 3 dari be. Has been my best friend since. Sejak saya berumur 6 tahun. Ini artinya sekarang pun Vicky juga masih teman saya. Yang untuk di sini juga ini artinya sekarang pun saya masih tinggal di sini begitu. Sehingga kita bisa menggunakan since untuk kalimat ini. Next, for. They have lived here for 16 years. They have lived here for 16 years. Mereka sudah tinggal di sini. For di sini berarti selama 16 tahun. Jadi di sini yang diukur adalah rentang waktunya. Berapa lama mereka sudah tinggal di sini sampai saat ini. Jadi kita gunakan for di sini ya, time signalnya.
Vicky has been my best friend for 10 years. Vicky sudah menjadi teman terbaik saya selama 10 tahun. Jadi dihitung rentang waktunya itu sudah selama 10 tahun. Maka kita gunakan for. Okay? Next, the use of just yang artinya baru saja terjadi. Let's see. She has just arrived here. She has just arrived here. Jadi di sini walaupun penggunaan present perfect tense saja juga sudah mengartikan sesuatu yang sudah terjadi, tapi kita bisa menambahkan kata just untuk menekankan kalau sesuatu itu memang baru saja terjadi begitu. She has just arrived here. Dia baru saja datang ke sini. My friend and I have just finished reading the story. My friend and I have just finished reading the story. Jadi artinya saya dan teman saya baru saja menyelesaikan membaca buku. Okay? Membaca cerita ini, sorry. Next, the use of already, penggunaan atau penekanan sudah. Shelby has submitted the homework already. Shelby has submitted the homework already. Jadi di sini artinya Shelby sudah mengumpulkan atau sudah menyerahkan PR-nya. Jadi di sini already walaupun di sini juga sudah berarti sudah mengumpulkan ya, tapi di sini ada penekanan already. Jadi mungkin si Shelby sudah mengumpulkan tugas tapi gurunya masih bertanya. Jadi kini di sini ada penekanan dengan penggunaan already. Okay? They have already gone home. They have already gone home. Mereka sudah pulang. Gone home. Next, the use of yet. Atau artinya di sini belum sampai sekarang. Nah, yet ini khusus untuk penggunaan kalimat negatif dan interrogatif. For example, they haven't discussed about the party yet. They haven't discussed about the party yet. Mereka belum mendiskusikan atau membahas tentang pesta itu. Yet, begitu ya. Jadi ini untuk menekankan kalau belum sampai sekarang. Has Alex found the cat yet? Has Alex found the cat yet? Jadi ini adalah bentuk pertanyaan. Sudahkah si Alex menemukan kucing itu? Yet. Jadi di sini ditambahkan ya, karena ini untuk memberi penekanan kalau untuk menanyakan belum sampai sekarang. Next, the use of still untuk menekankan masih. Tony still hasn't finished the homeworks. Jadi mungkin si Tony-nya sudah berulang kali ditanya PR-nya masih belum dikerjakan. Jadi di sini ditekankan dengan penggunaan still. Tony still hasn't, belum menyelesaikan PR-nya. We still haven't met the teacher. Gurunya sudah dicari kemana-mana tapi masih belum ditemukan. Jadi kalimatnya menjadi seperti ini. We still, kami masih haven't, belum met, menemukan the teacher. Met di sini adalah verb 3 dari meet ya. We still haven't met the teacher. Next, penggunaan ever yang berarti pernah ya. I have ever met him in the canteen. I have ever met him in the canteen. Aku sudah pernah bertemu. Jadi di sini penekanannya penggunaan pernah. Aku sudah pernah bertemu dengannya di kantin. Okay? She has ever been to Paris. Dia sudah pernah pergi, sudah pernah berada. Di sini been adalah verb 3 dari be. Jadi kalimatnya menjadi she has ever been to Paris. Last one, the use of never atau artinya tidak pernah. Malik has never called me. Malik has never called me. Malik has never artinya di sini tidak pernah menelponku, ya. My friends have never told me about the idea. My friends, teman-temanku, have never told, belum pernah mengatakan atau menceritakan kepadaku tentang ide tersebut. Okay, so let's practice. Ayo kita coba dalam bentuk latihan ya.
Nah, di sini ada 5 kalimat, there are 5 sentences yang akan kita isi dengan menggunakan kosakata yang ada di atas. Di sini semuanya masih verb 1, go up, break, lose, improve, and arrive. Okay, let's see number 1. Donna had an accident yesterday. She blank 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 her leg. Jadi di sini artinya Donna kemarin dia mengalami kecelakaan. She titik titik her leg, kakinya. Nah, apa yang terjadi dengan kakinya? Nah, kalau kita lihat di sini maka yang paling cocok adalah break ya. Nah, makanya break di sini kita masukkan ke dalam titik-titik ini dalam bentuk present perfect tense, maka dia akan menjadi she has broken. Jadi dia sudah mematahkan kakinya kalau dalam bahasa Indonesia ya, tapi artinya bukan seperti itu, maksudnya kakinya patah, tapi dalam bentuk kalimat kita menulisnya seperti itu, she has broken her leg. Number 2, Rayhan didn't speak English well. Now his speech is better. He blah 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 a lot. Rayhan didn't speak English well. Rayhan maksudnya tidak fasih berbahasa Inggris sebelumnya karena ini dalam bentuk simple past ya. Now, sekarang his speech is better. Jadi sekarang mungkin bahasa Inggrisnya lebih baik begitu. Maka apakah isinya yang cocok di sini? Nah, he tentunya he has improved a lot. Dia sudah berkembang, banyak berkembang. He has improved. Next, number 3. This morning, I was expecting an email. Now, I have it. It blah blah blah. This morning, tadi pagi, I was expecting an email. Aku sedang menunggu sebuah email. Now, sekarang I have it. Sekarang aku sudah memilikinya. Aku sudah dapat emailnya. It. Nah, it ini adalah merujuk ke email ya. Nah, bagaimana emailnya? Emailnya pasti sudah datang. It has arrived. Oke, jadi di sini kita bisa isikan it has arrived. Next, number 4. Last year, the bus fare was 3,000 rupiah. Tahun lalu ongkos busnya 3.000. Now it is 5,000. Sekarang 5.000. Jadi sudah naik ya. Jadi di sini kita bisa isikan it has gone up. Last one, Grandma is looking for her glasses. She can find them. Nah, jawaban yang cocok di sini adalah she has lost. Maksudnya Grandma sedang mencari kacamatanya dan dia tidak bisa menemukannya. She can't find them. Jadi dia sudah kehilangan gitu. She has lost. Okay, that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.